Shalom, Bapak Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah pelayanan yang berkenan. Apa Bapak Ibu? Pelayanan yang berkenan. Saya percaya bahwa setiap kita yang namanya orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus pasti sangat hafal dengan kata pelayanan. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata pelayanan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Seringkali pemahaman kita tentang pelayanan adalah untuk para pendeta, para full-timer, atau berapa orang yang mau memberi dirinya terlibat di dalam kegiatan agamawi di gereja. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa pelayanan tidak hanya melakukan ritual agamawi di gereja. Bahkan orang yang melakukan kegiatan agamawi seperti dalam ibadah ini belum tentu pelayanannya berkenan di mata Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman tentang yang namanya pelayanan. Pelayanan bukan hanya tugasnya pendeta atau sebagian orang yang terpanggil untuk melayani di mimbar gereja atau di dalam gereja, baik dia sebagai song leader, sebagai singer, sebagai usher ataupun apa yang ada di dalam gereja. Tetapi pelayanan itu adalah untuk semua orang percaya. Yuk katakan pelayanan adalah untuk semua orang percaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk kita belajar ya di 2 Korintus 9 ayat 12. Kita sama-sama baca. 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisikan pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita lihat bagian A, sebab pelayanan kasih berisikan pemberian ini. Garis bawah, sebab pelayanan kasih berisikan pemberian ini. Jadi pelayanan harus memenuhi unsur kasih dan pemberian. Katakan pelayanan itu harus memenuhi unsur kasih dan pemberian. Yuk katakan kanan kiri saudara, kalau pelayan itu harus memenuhi unsur kasih dan pemberian. Apakah orang yang melayani di mimbar gereja pasti memiliki kasih? Halo? Apakah orang yang melayani di gereja, baik dia song leader, baik pengkhotbah, baik singer, baik usher, ataupun apapun peran di gereja pasti memiliki kasih? Belum tentu. Ada yang memiliki kasih, ada yang tidak memiliki kasih. Apakah orang melayani di mimbar gereja pasti dia memberi? Halo? Belum tentu. Kalau menerima pasti iya. Karena ingin disanjung, ditinggikan atau menerima sesuatu. Jadi pelayanan bukan hanya untuk pendeta atau sebagian orang saja di mimbar gereja, namun pelayanan adalah untuk semua anak Tuhan dan tidak terbatas di gereja saja. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya, merawat orang tua pelayanan tidak? Jangan Bapak Ibu Saudara pelayanannya hebat, khotbahnya hebat, ya, nyanyinya hebat. Shalom, shalom. Tapi orang tua ditelantarkan. Itu tidak pelayanan. Melayani di gereja itu sangat baik Bapak Saudaraku. Tapi juga harus perhatikan orang tua kita sendiri. Amin. Harus dirawat dengan baik. Jangan orang tua di rumah ditelantarkan sementara kita giat pelayanan. Saya mendengar ada atlet yang sangat hebat, ya, sangat terkenal Bapak Saudaraku. Sekarang orang tuanya di Surabaya ditelantarkan.
Padahal dia sering membuat kesaksian di gereja. Bahwa dia bisa menjuarai beberapa turnamen. Sekarang hebat sekali Bapak Saudaraku. Tapi orang tua sendiri ditelantar. Modal begini itu tidak pelayanan. Kalau sering kita jalan-jalan, sekarang saya punya hobi jalan di gunung Bapak Saudaraku. Ketika kita jalan-jalan itu Bapak Saudara, seringkali kita ketemu batu yang besar, ketemu beling Bapak Saudaraku. Ketika batu itu kita singkirkan supaya orang lain tidak jatuh, ketika beling itu kita diambil supaya orang itu tidak kena beling. Itu pelayanan bukan? Pelayanan Bapak Saudaraku. Kalau dia melakukan dengan hati itu namanya pelayanan. Tadi belakang saya maaf ya, ke toilet. Ambunya minta ampun. Bau. Pernah nggak kita berpikir setelah kita pakai, ya, ada sisa-sisa kita tinggalkan di sana, itu membawa bau yang tidak nyaman. Oh, ketika kita pakai, kita bersihkan, kita rapikan sehingga orang yang lain pakai itu merasa nyaman. Itu pelayanan bukan? Pelayanan Bapak Saudaraku. Banyak hal-hal yang kita tidak paham, banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu dikategorikan itu pelayanan. Amin. Pertanyaan, kalau kita melayani dengan benar, yang memenuhi unsur kasih dan pemberian, apa faedahnya bagi kita? Ada nggak faedahnya bagi kita? Yuk kita kembali ke 2 Korintus 9 ayat 12. Saya ingin firman Tuhan itu bukan hanya kita perkataan saja. Firman Tuhan harus masuk di dalam setiap sendi kehidupan orang percaya. Amin. Harus masuk dalam setiap sendi kehidupan orang percaya. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisikan pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus. Pertama Bapak Saudaraku, pelayanan yang memiliki kasih dan pemberian itu, pertama itu bisa menolong orang-orang kudus. Katakan bisa menolong orang-orang kudus. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan pelayanan dengan baik Bapak Saudaraku, Bapak Ibu Saudara itu menolong orang-orang yang terpanggil secara khusus melayani Tuhan, menolong dia untuk bagaimana supaya firman Tuhan bisa diberitakan dengan benar. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada apa? Kepada siapa? Ucapan syukur kepada Allah. Ketika kita melakukan pelayanan yang memiliki unsur dan pemberian, itu membuat Tuhan itu disenangkan. Membuat Tuhan itu bangga, membuat Tuhan itu senang dengan apa yang kita lakukan. Amin. Aminnya sedikit Bapak Saudaraku. Bapak Saudara percaya? Ketika kita melakukan pelayanan yang memiliki unsur kasih dan pemberian, kita juga mengundang Tuhan untuk mencukupkan segala keperluan kita. Yang sudah saya katakan amin. Dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 10. Kita mundur ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi siapa? Ia itu siapa? Tuhan ya. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Saudara, ketika kita melayani, ketika kita masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya Bapak Saudara, kita itu menolong orang-orang kudus yang sudah saya katakan, amin. Menyenangkan Tuhan, juga menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara mau nggak mendapatkan hidup yang demikian? Yang mau lambaikan tangannya. Bapak Saudara mau? Bisa menolong orang kudus. Mau nggak Bapak Ibu? Halo?
bisa menyenangkan hati Tuhan, juga menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Saya percaya semua kita ini mau. Tetapi Bapak Saudara, pelayanan yang memiliki kasih dan pemberian itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang Tuhan inginkan. Ayo kita lihat kriteria apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita. 2 Korintus 9 ayat 13. 2 Korintus 9 ayat 13. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Yang pertama, kriteria yang Tuhan mau dalam pelayanan kita, yang bukan hanya terbatas di dalam gereja saja. Adalah yang pertama adalah kita ini harus tahan uji. Katakan harus tahan uji. Katakan kanan kiri saudara, kita ini harus tahan uji. Tahan uji dalam hal apa, Pak? Dalam segala hal. Tahan uji di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, rumah tangga kita, persoalan rumah tangga bisa membuat kita mundur tidak dalam pelayanan? Bisa. Kalau dalam rumah tangga suami istri cekcok terus Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa mikirkan pelayanan, betul tidak? Bagaimana kita bisa memberkati orang lain, ya? Ya. Jangankan kita ini mau singgirkan beli, mau singgirkan batu, kita di jalan aja kalau di rumah beribut terus, ketemu orang aja yang bawa mobil mau nabrak orang lain, betul tidak? Karena saking emosinya. Ada yang pernah alami begitu? Bapak-bapak ada pernah? Gak usah angkat tangan Bapak Saudaraku. Saya mau lihat mukanya saya udah tahu Bapak banyak yang pernah. Betul tidak? Karena persoalan rumah tangga, waduh, ngomong sama teman langsung emosi Bapak Saudaraku. Untuk pelampiasan. Pernah gak ada yang begitu? Gak usah ngangguk-ngangguk, saya tahu dari mukanya udah pernah begitu. Segala hal bisa membuat kita tidak tahan uji Bapak Saudaraku. Persoalan sakit penyakit dalam kehidupan kita, bisa nggak membuat kita mundur dalam pelayanan? Kalau udah sakit bagaimana kita bisa menolong orang lain, bisa masuk dalam pelayanan. Seringkali sakit penyakit itu bisa menghalangi kita. Tetapi saya percaya Bapak Saudara, kalau kita tahan uji dalam segala hal, itulah pelayanan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Banyak persoalan yang bisa membuat kita mundur dalam pelayanan. Tetapi orang yang memiliki kasih Bapak Saudaraku, saya percaya apapun tantangan, apapun persoalan yang dihadapi di dalam kehidupannya, dia tidak akan mundur dari pelayanan. Amin. Karena dalam dirinya ada kasih. Ketika dia memiliki kasih, pasti dia bisa memberi. Walaupun secara kasat mata mungkin dia kekurangan. Karena kalau orang bisa memberi bukan hanya ketika dia kelimpahan dia bisa memberi. Kalau Bapak Ibu Saudara pahami dengan benar, Rasul Paulus memberikan contoh-contoh yang sangat konkret dalam kehidupannya. Walaupun di dalam kesulitan, kesusahan, Rasul Paulus katakan, aku ini kelimpahan. Bukan karena pemberian jemaat, tetapi karena melihat jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak orang bisa dilayani. Inilah orang-orang yang melayani, inilah orang-orang yang tahan uji di dalam pelayanan. Bapak Saudara tahan uji? Ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi masalah, jangan mundur dari pelayanan. Amin. Maju terus menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kalau engkau tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Kriteria yang kedua, yang Tuhan ingin dalam pelayanan kita. Kembali di 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka memuliakan Allah karena apa? Coba perhatikan karena apa?
ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Garis bawahi, pengakuan akan Injil Kristus. Hamba Tuhan, Bapak Saudaraku, seringkali memiliki metode dan pola pelayanan yang berbeda-beda. Tergantung dia ikut denominasi mana, tergantung dia ikut sinode mana. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Saudaraku, pelayanan yang memenuhi kriteria yang Tuhan mau adalah pelayanan yang tidak boleh bergeser dari Injil Kristus. Amin. Katakan tidak boleh bergeser dari Injil Kristus. Ya. Seringkali Bapak Saudaraku, kita melakukan banyak hal kelihatannya baik. Tapi keluar dari firman Tuhan. Seringkali kita mengaku kita ini pelayanan, kita melakukan hal yang positif. Tapi seringkali kita tidak berpandangan dengan firman Tuhan. Tidak seiring dengan jalan firman Tuhan. Boleh nggak bohong putih? Pernah tahu bohong putih? Halo? Bohong putih itu apa? Bohong putih itu apa? Bukan bawang putih ya, bohong putih maksudnya. Jangan salah dengar Bapak Saudaraku. Gak apa-apa lah, bohong untuk kebaikan. Boleh tidak? Hah? Jawabannya keras tapi ngawur pula. Dalam Tuhan iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari siapa? Dari si jahat, dari iblis. Jangan pernah kita berkata yang pentingnya nih saya bohong dikit-dikit gak apa-apa. Untuk kebaikan itu tidak sepadan dengan Injil Kristus. Itu tidak sesuai dengan Injil Kristus. Yang Tuhan mau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Makanya anak Tuhan kita kalau kita mau bilang pelayanan kita harus berkata jujur. Walaupun kita itu tidak disenangin orang lain. Amin. Kita harus berani katakan tidak terhadap bohong. Karena kebohongan itu adalah wujud dari tipu daya iblis untuk merasuki pikiran kita. Ketika kita berkata, waduh ini bohong putih nggak apa-apa. Yang penting itu untuk kebaikan. Itu Bapak Saudara, pikiran Bapak Saudara mulai ya kena ragi yang tidak benar Bapak Saudaraku. Yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang berasal dari Tuhan adalah iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Amin. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, kerohanian orang Bapak Saudaraku bukan dilihat dari pelayanannya. Mungkin dia punya talenta yang baik, dia bisa berkhotbah dengan baik, dia bisa menyanyi dengan baik, dia bisa menata gereja dengan baik. Tetapi apakah kehidupannya itu sesuai dengan apa yang dalam pelayanannya? Pelayanan benar apa adalah ketika apa yang kita omongkan itu akan kita lakukan persis yang kita omongkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau kita berkata di dalam mimbar gereja adalah harus memiliki kasih. Kehidupan kita juga benar-benar harus memiliki kasih. Ya. Tidak gampang loh Bapak Saudaraku. Ini kita sama-sama ini harus belajar betul Bapak Saudaraku. Setiap tindak tanduk kita Bapak Saudaraku tidak boleh bergeser daripada Injil Bapak Saudaraku. Amin Bapak Saudaraku. Mau hidup seturut dengan firman Tuhan? Mau hidup seturut dengan firman Tuhan? Mau melakukan firman Tuhan? Bukan hanya mau, tapi betul-betul kita lakukan di dalam kehidupan kita. Zaman dulu Bapak Saudaraku, pernah itu yang kredit rumahan tahu ya, itu ya. Yang biasa itu datang ke rumah, kreditkan baju, kreditkan jam, kreditkan pakaian dan sebagainya. Zaman dulu kan banyak ya, nanti kita bayar angsur ya kan. Tapi kalau pas akhir bulan nggak bisa angsur, tukang kreditnya datang, ibu-ibu ngomong ke anaknya apa? Umpet di dapur, yang ngomong anaknya, suruh anaknya keluar, ngomongnya apa? Kasih tahu ya, mama nggak ada di rumah. Ibu-ibu ada yang pernah lakukan ini?
Gak usah ngaku di depan saya Bapak Saudaraku ya. Dari lihat mukanya juga tahu saya ada yang pernah lakukan. Nah nanti kalau tukang kredit ini datang nanti kasih tahu, mama nggak ada di rumah. Terus anaknya keluar Bapak Saudaraku, tukang kredit, mana mama? Mama bilang mama tidak ada di rumah. Lo mama di mana? Mama ngumpet di dapur. Ketahuan Bapak Saudaraku. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil Bapak Saudaraku. Saya pribadi Bapak Saudaraku seringkali saya diingatkan oleh istri saya Bapak Saudaraku harus berkata dalam benar. Hal sepele Bapak Saudaraku. Orang telepon, Pak sudah makan Pak. Kita nggak ingin diajak makan Bapak Saudaraku. Kita jawabnya apa? Sudah Pak, saya udah kenyang Pak. Padahal lapar. Ini kan bohong putih, betul tidak? Padahal kita tidak ingin diajak makan. Kenapa kita tidak katakan hari ini saya nggak mau diajak makan, saya ingin makan sama keluarga, kan selesai. Apa bohong Bapak Saudaraku? Ketika kita berbohong Bapak Saudaraku, tahu nggak Bapak Saudaraku? Engkau setuju dengan apa yang iblis katakan dalam hidupmu. Kita belajar Bapak Saudaraku. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ini adalah harus sesuai dengan Injil Kristus. Itu adalah orang yang benar-benar masuk di dalam pelayanan. Amin Bapak Saudaraku. Yang paling penting dalam hidup orang percaya, apapun yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari harus berpandangan, harus seturut dengan firman Tuhan. Ini adalah orang yang melayani. Amin. Kita sebagai orang tua Bapak Saudaraku, seringkali kita meracunin anak-anak kita Bapak Saudara dengan hal yang tidak baik. Karena ucapan kita itu tidak sesuai dengan tingkah laku kita. Anak kita itu melihat. Makanya Yesus bukan hanya dia pandai, dia hebat mengajar di bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kehidupannya untuk banyak orang. Engkau sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah model pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kriteria yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita. Pelayanan itu untuk siapa sih? Siapa yang melayani? Pendeta saja kah? Halo? Untuk semua orang percaya. Yuk katakan untuk semua orang percaya. Kriteria yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita. 2 Korintus 9 ayat 13. Kembali ayat tadi ya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena apa? Karena apa? Kemurahan hatimu, garis bawah kemurahan hatimu. Pelayanan yang hebat Bapak Saudaraku tanpa kemurahan hati nilainya 0 di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak berani amin Bapak Saudaraku. Engkau hebat khotbah, hebat pelayanan, hebat nyanyi, bisa mengiring jemaat masuk hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau pelayanan, engkau tidak memiliki kemurahan hati, itu 0 di hadapan Tuhan. Karena dalam pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan harus bermurah hati. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai ayat 37, terlalu panjang Bapak Saudara tidak usah baca, ya saya ceritakan saja. Itu bercerita suatu kali orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana guru untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ya, orang Farisi tanya kepada Yesus, siapakah sesamamu manusia? Menurut Bapak Ibu Saudara siapa sesama manusia? Dan diceritakan Bapak Saudaraku, Tuhan memberikan perumpamaan, ya,
menceritakan ada 3 orang ya dari Yerusalem turun ke Yeriko. Di sana ada orang yang dirampok habis-habisan, tergeletak di tengah jalan. Pertama imam itu lewat. Imam itu siapa? Yang memimpin ibadah, Bapak Saudaraku. Seperti di gereja ini memimpin ibadah, imam. Ya. Yang melayani di gereja. Luar biasa. Ketika melihat orang tergeletak itu dirampok habisan, dia lewat dari seberang jalan. Dia tidak memiliki kemurahan hati. Tidak bermurah hati. Yang kedua siapa lagi lewat? Lewi. Lewi itu siapa? Orang-orang yang mempersiapkan ibadah. Yang mengatur ibadah. Yang hari-hari ada di bait Allah. Dia juga lewat di seberang jalan. Padahal dia lihat orang tergeletak dan sekarat dan hampir mati. Itu bukan pelayanan Bapak Saudaraku. Apa hebatnya pelayanan di gereja Bapak Saudaraku. Kau lihat orang dalam kesulitan, kesusahan tidak pernah ulurkan tangan. Itu tidak bermurah hati Bapak Saudaraku. Pelayanan engkau tidak ada artinya apa-apa. Karena tidak masuk dalam kehidupan banyak orang Bapak Saudaraku. Orang yang ketiga adalah orang yang tidak diperhitungkan. Mungkin dia tidak pernah melayani di gereja. Tidak mengambil peran apa-apa sepertinya dalam gereja. Yaitu orang Samaria yang tidak diperhitungkan bahkan dikucilkan. Tetapi ketika dia lewat di jalan itu. Dia melihat ada orang yang perlu pertolongan. Dia turun dari Ferrarinya. Ferrari, betul ada Ferrari zaman itu ya. Ledainya ya. Boleh dong saya dramatis sedikit karena saya yang pegang kendali ya. Dia turun dari kendaraannya Bapak Saudaraku. Dia bukan hanya turun lihatin tok Bapak Saudaraku. Dia membalut lukanya, menyiram dengan minyak dan anggur. Perlu duit enggak Bapak Saudaraku? Menyiram dengan minyak dan anggur perlu duit enggak? Menaikkan ke keledainya, menginapkan di penginapan. Lalu dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dan dia katakan kalau kurang nanti minta sama aku. Ini adalah orang yang bermurah hati. Ini adalah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jangan hebat tok di mimbar. Jangan hebat tok di gereja. Kalau engkau pelayan, engkau tidak bermurah hati Bapak Saudaraku. Orang tidak bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Engkau harus menjadi surat Kristus yang terbuka yang orang lain semua bisa baca. Dan orang lain bisa merasakan bahwa engkau ada Tuhan. Imam sehari-hari melayani jemaat Tuhan. Ternyata tidak melayani di mata Tuhan. Lewi sehari-hari mengatur ibadah, menyelenggarakan ibadah, ternyata tidak melayani Tuhan. Tidak melayani sesama. Tetapi orang Samaria, dia tidak melayani baik Allah. Ternyata melayani di mata Tuhan. Saudara, dalam pelayanan kita harus bermurah hati. Kita harus kembali kepada gereja mula-mula yang penuh kasih dan kuasa. Gereja kehilangan esensi kalau tidak memiliki kasih. Bapak Saudaraku, kau tidak bermurah hati. Kita lihat pelayanan Yesus selalu dimulai dengan belas kasihan. Ketika dia jiwa-jiwa yang tidak dilayani, Tuhan Yesus katakan, seperti domba yang telantar tidak ada gembalanya. Dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Bapak Saudaraku. Karena belas kasihan makanya dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Jangan pelayanan kita hebat tapi kita tidak bermurah hati. Itu bukan pola pelayan Tuhan Yesus Bapak Saudaraku.
Dan banyak contoh-contoh ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang dan macam-macam. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang lapar di dalam Matius 14 ayat 44, Bapak Saudara. Tuhan Yesus melihat orang banyak datang, tergeraklah oleh belas kasihan. Maka 5.000 orang diberi makan, mujizat terjadi. Sakit penyakit disembuhkan. Bapak Saudaraku. Saya rindu Bapak Saudaraku. Pelayanan bukan hanya tameng saja kita, tapi pelayanan harus masuk di dalam esensi kehidupan kita sehari-hari. Saya undang pemain musik. Biarlah Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini sungguh bermanfaat bagi banyak orang. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kiranya firman Tuhan singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Saudara.